Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Novianisa dari mahasiswi Diploma 3 Kebidanan Stikes Prima Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasanya disebut dengan KB IUD. Apa itu KB IUD? KB IUD adalah alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim dan harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Jadi KB IUD itu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim kita dan digunakan dalam periode tertentu. Dan periodenya itu bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, tergantung jenis KB-nya. Dan jenis KB IUD itu ada beberapa macam, yaitu ada Copper T, ada Copper 7, ada Multi-Loop, ada Lipes Loop. Jadi sebenarnya jenis-jenisnya itu ada banyak. Cuma yang biasanya sering digunakan itu ada 4 macam itu. Dan apa saja indikasi dari KB IUD? Indikasinya adalah usia reproduktif, keadaan multipara, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, perempuan menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan dan sedang menyusui. Dan apa saja sih keuntungan KB IUD? Keuntungannya itu lebih efektif dengan proteksi jangka panjang, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak berpengaruh terhadap ASI, kesuburan kembali setelah IUD diangkat, efek sampingnya sangat kecil. Jadi KB IUD itu proteksinya jangka panjang, lebih periodenya itu lebih bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Jadi jangkanya itu panjang dari dibandingkan dengan KB lainnya. Dan tidak berpengaruh untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi untuk ibu yang sedang menyusui boleh menggunakan KB IUD ini karena tidak mengurangi air susunya. Dan KB IUD itu tidak diperbolehkan pada saat kapan? KB IUD tidak diperbolehkan pada saat belum pernah melahirkan, hamil atau diduga hamil, perdarahan vagina yang tidak diketahui, kanker genital, atau ukuran rongga rahimnya kurang dari 5 cm. Jadi untuk yang belum pernah melahirkan atau yang sedang hamil tidak dianjurkan untuk menggunakan KB itu ya. Dan apa saja sih kerugian dari KB IUD? Kerugiannya itu haidnya berlebihan. Jadi di saat menggunakan KB itu haidnya bisa berlebihan dibandingkan haid sebelumnya. Dan saat haid itu lebih nyeri dibandingkan haid sebelumnya. Jadi kerugiannya itu, tapi tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Dan meningkatkan resiko infeksi radang panggul. IUD-nya bisa terlepas keluar dan posisi IUD-nya yang salah. Dan kapan saja waktu pemasangan KB IUD? Waktunya itu 2-4 hari setelah melahirkan, 40 hari setelah melahirkan, setelah terjadinya keguguran. Jadi KB IUD itu bisa dipasang saat 2-4 hari setelah melahirkan atau setelah masa nifas 40 hari setelah melahirkan atau saat setelah terjadinya keguguran. Jadi pas habis keguguran boleh memasang KB IUD itu. Dan kapan kunjungan ulang pemasangan KB IUD? Kunjungan ulangnya 1 bulan pasca pemasangan. Jadi setelah pemasangan 1 bulan harus konsultasi lagi ke dokter, kembali lagi ke dokter. Dan 3 bulan kemudian, setelah 3 bulan kemudian lalu 6 bulan setelah berikutnya. Dan 1 tahun sekali. Jadi setelah 1 bulan, lalu 3 bulan, dan setelah itu 6 bulan dan 1 tahun sekali.
Jadi setiap satu tahun sekali kita harus konsultasi ke dokter untuk melihat gimana keadaan KB IUD-nya yang di dalam rahim itu. Jadi sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.